Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menciptakan hubungan persahabatan para tamu dalam sebuah grup. Menciptakan persahabatan ini sangat penting sekali, apalagi tamu-tamunya itu adalah tamu-tamu yang sama sekali belum kenal. Nantinya ketika terjalin persahabatan, maka di antara tamu itu akan saling menghargai, saling memahami, sehingga nantinya akan terjalin hubungan yang sangat baik. Nah, untuk menciptakan persahabatan ini tentu saja diawali dengan perkenalan. Karena kata pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Dan itu memang tidak salah, gitu ya. Perkenalan ini juga harus memberikan kesan yang sangat baik dan menarik, sehingga ketika perkenalan para tamu itu, mereka mudah untuk saling berkenalan, mudah untuk mengingat. Bagaimana cara perkenalan agar perkenalan ini memberikan kesan sehingga nantinya mereka akan menjalin hubungan yang sangat baik. Yang pertama, kita minta ke mereka untuk berkumpul, berdiri, kemudian membuat lingkaran. Yang kedua, sebelum mereka memperkenalkan diri, kita sampaikan bagaimana cara berkenalannya. Cara berkenalannya adalah pertama mereka menyebutkan nama, tetapi tidak usah nama lengkapnya, kita cukup nama pendeknya saja atau nama panggilannya saja. Kenapa? Karena kalau namanya menyebutkan nama panjangnya atau nama lengkapnya, itu akan membuat para tamu itu yang lain yang mendengarkan itu cepat lupa, begitu ya. Kalau kita memperkenalkan kan ingin mudah untuk dikenali, sehingga cukup pendek saja. Kemudian yang selanjutnya, selain nama yang disebutkan, mereka juga harus menyebutkan nama atau kata-kata yang unik. Kata-kata yang unik ini bisa berupa tempat tinggal kita, bisa juga hobi kita, atau mungkin ciri-ciri yang ada dari kita, begitu. Yang penting itu adalah unik yang memudahkan yang lain itu mudah untuk mengingat kita. Misalnya Heri Baso. Ketika menyebutkan nama saya Heri Baso, Baso itu adalah nama uniknya atau kata-kata uniknya. Kenapa menyebutkan bakso? Karena saya suka makan bakso atau hobi saya makan bakso. Seperti itu. Misalkan perkenalkan, nama saya Heri Baso karena hobi saya adalah makan bakso. Gitu. Atau misalkan nama saya Heri Berondong. Berondong ini adalah ciri khas dari Majalaya karena saya berasal dari Majalaya. Mungkin bisa seperti itu. Jadi bisa ciri khas makanan begitu ya, atau hobi itu adalah yang unik. Dengan adanya kata-kata unik ini akan mudah untuk diingat ketika kita berkenalan. Mungkin ada yang sama, mungkin ya, tapi tidak jadi masalah. Ketika ada yang sama, karena hobinya sama, justru itu akan menciptakan hubungan perkenalan itu akan semakin lebih mudah. Karena kalau kita ada kesamaan dengan seseorang, ketertarikan kita akan semakin lebih tinggi. Misalkan saya suka makan bakso, ketika ada teman kita juga yang suka makan bakso, maka kita akan tertarik.
mungkin baksonya seperti apa nantinya. Kalau perkenalan lebih jauh mungkin ya, di luar yang perkenalan yang kita sekarang bangun, mungkin itu lebih jauhnya bisa seperti itu. Bisa akan lebih jauh baksonya seperti bakso apa, bakso urat atau bakso tahu, bakso telur begitu ya. Nah, itu mungkin, atau bakso ikan begitu ya. Nah, itu akan semakin jauh. Atau mungkin bagaimana cara membuat baksonya sendiri. Nah, itu ya. Nah, dengan perkenalan ini harus membuat kesan mudah untuk dikenali dan nantinya akan menjalin persahabatan, saling menghargai, saling memahami sehingga menjalin hubungan yang baik. Nah, setelah kita minta tamu yang pertama memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan dilengkapi atau ditambah dengan kata-kata unik tadi. Kemudian tamu yang selanjutnya, karena kita tadi membentuk lingkaran, maka aturannya adalah selanjutnya adalah searah jarum jam. Gitu ya, berarti kalau berdiri di tamu itu berarti sebelah kiri tamu yang telah memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya tamu yang kedua ketika memperkenalkan diri, maka dia sebelum memperkenalkan dirinya, dia harus menyebutkan kembali temannya itu atau memperkenalkan temannya itu kepada tamu-tamu yang lain. Misalkan teman saya ini Heri Bakso, karena Heri ini adalah hobinya makan bakso. Kemudian nama saya sendiri adalah Retno Brondong, karena saya berasal dari Majalaya, ciri khas makanannya adalah brondong. Kemudian tamu yang ketiga kita minta untuk memperkenalkan diri, dan dia juga harus menyebutkan temannya yang telah memperkenalkan diri tadi, yang pertama dan yang kedua. Jadi yang tamu yang ketiga ini harus menyebutkan dua temannya. Misalkan teman saya ini yang paling dekat dengan saya yaitu Retno Brondong, karena dia berasal dari Majalaya, ciri khas makanannya adalah brondong. Kemudian sebelahnya adalah Heri Bakso, karena Heri ini adalah hobinya makan bakso. Dan saya sendiri adalah Robi Ronaldo, karena saya adalah pecinta sepak bola, khususnya adalah Ronaldo. Nah, mungkin seperti itu perkenalannya. Lanjut ke yang keempat juga sama. Dia harus menyebutkan tamu yang telah memperkenalkan diri. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kemudian dia sendiri diperkenalkan. Nah, ketika ada tamu nanti yang lupa ini siapa ya? Nah, atau lupa yang ini siapa, maka dia harus mendatangi tamu yang namanya lupa itu, dan dia harus berkenalan, harus menanyakan lagi siapa namanya dan apa kata-kata uniknya itu. Nah, seperti itu. Kalau tamunya lebih dari 10 orang, nah biasanya karena waktunya juga, berarti dia hanya mengulang itu dari temannya yang lupa tadi. Tapi kalau kurang dari 10 atau 10 orang itu bisa dari awal begitu ya, sehingga tamu-tamunya disebutkan kembali. Apalagi oleh tamu yang nomor 10 berarti dia harus menyebutkan semuanya, berarti ya 9 tamu yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu bagaimana membangun persahabatan yang baik dengan perkenalan. Dengan perkenalan tadi diulang-ulang terus sehingga ini mempermudah para tamu untuk saling mengenal. Apalagi ada kesamaan daerah, mungkin ada kesamaan hobi. Nah, itu akan semakin mudah untuk mereka saling mengenal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.